Salam damai sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Kiranya berkat Tuhan selalu menjadi bahagian saudara, baik secara pribadi, keluarga, ataupun jemaat. Pada pertemuan saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan, membahas tentang Alkitab. Ya, tentunya dengan tuntunan Roh Kudus. Temanya adalah Gospel, Good News atau Injil, kabar baik. Ya, sering kita dengar, ya, kabar baik, Gospel atau Injil. Nah, Injil atau kabar baik atau Gospel, Good News ini menyangkut berita tentang juru selamat, menyangkut berita tentang penyelamatan, ya, keselamatan, kedatangan Yesus Kristus pertama kali dan kedatangan Kristus kedua kali. Dan terutama daripada itu, Injil itu atau kabar baik itu menyangkut karakter Allah. Nah, mari kita lihat bagaimana awal berita baik ini atau good news ini atau Injil ini terdapat di dalam Alkitab. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam buku Matius pasal pertama ayatnya yang ke-23 dikatakan, ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bukankah ini satu kabar baik? Bahwa Allah menyertai kita. Allah menyertai umat manusia. Allah ingin menuntun umat manusia ke jalan keselamatan. Kedua, dikatakan dalam Lukas pasalnya yang kedua, pada peristiwa di malam hari, di saat para gembala sedang beristirahat, lalu tampaklah suatu cahaya yang terang benderang, sehingga membuat para gembala ini ketakutan. Lukas 2 ayat 10 mengatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, kesukaan besar untuk seluruh dunia. Seluruh bangsa, seluruh dunia. Ya. Dikatakan ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan pada ayat 14 dari buku Lukas mengatakan, ayat pasal 2, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bukan main, hebat sekali. Ya, berita baik ini, kabar baik ini, Injil ini, Gospel disampaikan kepada umat manusia, kepada seluruh bangsa di atas dunia ini. Bahwa Allah menyertai umat manusia. Allah lahir melalui seorang gadis. Lahir melalui seorang gadis. Ya, bukankah ini suatu mukjizat yang tidak dapat secara ilmiah dibuktikan bagaimana seorang wanita yang perawan bisa mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Hanya mukjizat, hanya kuasa Allah yang dapat melakukan itu. Dan ini sudah diingatkan dari sejak dahulu kala. Dalam buku Yesaya pasal 7 ayat 14, bahwa tandanya seorang gadis akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Dan dia akan menamakannya Immanuel. Anda bisa baca di dalam buku Yesaya pasal 7 ayat 14. Markus 1 menceritakan kabar baik itu. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Buku Markus dimulai dengan permulaan tentang kabar baik. Injil, Yesus Kristus adalah anak Allah. Ya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan di dalam buku Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah karakter Allah di dalam berita atau kabar baik ini atau Injil Gospel ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi melalui anaknya
kita akan hidup kekal. Itulah kabar baik yang disampaikan secara umum kepada seluruh umat manusia. Bagaimana respon pribadi, ya, tanggapan pribadi, reaksi setiap umat manusia mendengar tentang kabar baik ini? Mari kita ambil contoh di dalam buku Kisah Para Rasul, ya, tentang kabar baik ini. Menjadi bagian daripada setiap pribadi atau individu, sehingga individu itu berubah sesuai dengan apa yang dia dapatkan, itu kabar baik. Dalam Kisah pasal 9 menceritakan tentang Saulus. Saulus ini adalah orang yang cerdas pada saat itu, murid yang utama pada saat itu. Dia membela kebenaran pada saat itu, berdiri teguh pada prinsip-prinsip kebenaran orang Ibrani, orang Yahudi, sehingga di luar daripada kebenaran orang Ibrani, orang Yahudi, ya, dia akan membela mati-matian, bahkan berusaha untuk membinasakan orang-orang yang menolak tentang kebenaran yang dia yakini. Dan itulah yang dia lakukan, ya, sehingga orang-orang yang menerima Yesus Kristus pada saat itu, ya, dia aniaya, dipersekusi, ya, dia cari di kota Yerusalem. Setelah di kota Yerusalem orang-orang Kristen mula-mula yang percaya Yesus Kristus itu menerima Yesus Kristus, mereka menyingkir, lari dari Yerusalem, dia kejar. Dalam perjalanannya ke kota Damsyik dengan membawa surat otoritas, katakanlah demikian, surat kuasa untuk membinasakan setiap orang Kristen yang memanggil nama Yesus Kristus, yang mengakui Kristus sebagai Tuhan Allah mereka. Dia apa? Dia harus binasakan, dia harus aniaya oleh karena nama Yesus Kristus. Nah, dalam perjalanannya ke Damsyik tersebut, di tengah jalan, tiba-tiba dia apa? Diterangi oleh cahaya yang terang benderang. Sehingga dikatakan di dalam Kisah 9 ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat selanjutnya, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saulus berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan misinya untuk membinasakan orang-orang percaya. Dan di saat dia bertemu Yesus dalam perjalanan tersebut, ya, matanya jadi buta. Anda bisa membaca seterusnya. Matanya menjadi buta. Artinya dia tidak dapat melihat apa-apa. Sehingga orang-orang yang menyertainya pada saat itu harus menuntun dia sampai ke dalam kota, di mana dia harus beristirahat, tinggal di tempat itu dengan mata yang apa? Yang terselubung, sehingga katakanlah yang terselubung atau yang tidak dapat melihat. Pada saat yang sama, ada seorang hamba Tuhan yang setia di kota tersebut. Namanya Ananias. Tuhan berfirman kepadanya. Ya, pasal 9 dari Kisah Rasul, Tuhan berfirman kepada Ananias, pergilah kamu ke jalan ini, jalan lurus. Di rumahnya ini ada orang yang bernamanya Saulus. Ya. Lalu apa respon Ananias? Pasal 9 ayat 13. Ya. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Jadi Ananias tahu orang ini. Dan ayat selanjutnya mengatakan, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Saudara bisa bayangkan, terkenal Rasul Paulus ini. Dari satu sisi, Rasul Paulus ini seperti yang dikatakan oleh Ananias, ya dia itu apa? Orang jahat, banyak melakukan kejahatan terhadap orang kudus. Tapi di sisi lain, dari sisi Paulus, ya dia sebagai orang Yahudi yang berdiri teguh pada prinsip-prinsip kebenaran, ya orang Ibrani atau katakanlah Yudaisme pada saat itu, ya dia tegakkan kebenaran itu. Tetapi Tuhan lihat
bahwa kebenaran dia pegang itu salah diaplikasikan, diinterpretasikan. Walaupun mereka juga menantikan seorang Mesias, Yesus telah datang, tetapi dalam pemahaman mereka Yesus itu belum datang, Mesias itu belum datang. Oleh sebab itu Yesus bertemu dengan mereka, dengan dia. Dan pada saat itu, pada saat Tuhan mengutus Ananias untuk bertemu kepada Saulus di jalan lurus, Ananias ya seolah-olah berdebat, bukankah orang ini sangat jahat yang menganiaya orang-orang umat-umat Tuhan? Lalu bagaimana saya harus ke sana untuk apa? Berdoa dengannya. Bukankah dia menerima kuasa dari imam-imam untuk menganiaya orang-orang seperti Ananias ini? Tetapi Tuhan punya rencana, Tuhan tahu orang ini berdiri pada prinsip kebenaran yang menginterpretasikannya, katakanlah kita ya, dia yang mengartikannya itu berbeda, yang seharusnya dia pahami bahwa itulah kebenaran yang sejati, di mana Yesus telah datang ke dunia ini dari seorang wanita perawan yang lahir di kota Bethlehem, yang seperti dijelaskan oleh buku Yesaya pasal 7 tadi. Dan pada saat Tuhan katakan bahwa dia mau menggunakan Saulus, ya, maka Ananias pergi ke sana dan bertemu dan berdoa kepadanya. Dan ayat 18 mengatakan, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Jadi respon Rasul Paulus pada waktu bertemu dengan Yesus dan mendengarkan Yesus, dia dibaptis. Ya, dibaptis. Maka dikatakan, dan setelah ia makan minum, ia pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa lama lagi di kota tersebut dan dengan murid-murid di Damsyik. Ayat 20, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Perjumpaan dengan Yesus Kristus dalam perjalanan ke Damsyik menyadarkan dia bahwa dia telah bertemu dengan anak Allah yang telah lahir dan telah naik ke surga, yaitu Yesus Kristus. Responsnya dia mau dibaptis. Ya, artinya kabar baik itu mengubah dirinya untuk mengakui kepada orang banyak ya bahwa dia telah menerima Yesus Kristus melalui baptisan. Karena baptisan di sini di dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi Saulus percaya Yesus telah lahir, dan itu yang dia beritakan setelah dia dibaptis, ya, maka dia memperoleh keselamatan. Roma 6 ayat 3-4 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi Rasul Paulus sekarang sudah menjadi Rasul Paulus. Sebelum dibaptis adalah Saulus. Setelah dia dibaptis, dia menjadi manusia baru. Buku Roma 6 ayat 4 mengatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Hidup baru melalui baptisan, percaya kepada Yesus Kristus. Kita dibaptis. Dalam baptisan itu, kita keluar dari baptisan, kita mengalami suatu transformasi mulai dengan suatu hidup baru. Hidup baru. Dalam Roma 1 juga dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Pada saat itu dia percaya kepada Yesus Kristus. Dia dibaptis untuk menyatakan kepada orang banyak bahwa dia sekarang bukan Saulus tetapi Paulus, menerima Yesus Kristus Mesias yang dijanjikan oleh para nabi sejak dahulu kala. Melalui baptisan, manusia lama kita mati dan bangkit dalam Yesus Kristus untuk hidup baru. Hidup dalam kabar baik. Kabar baik hidup dalam perilaku kehidupan kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, umat Allah. Karena Yesus telah mengambil bagian kematian kekal kita.
dan menggantinya dengan hidup kekal melalui kebangkitannya. Itu langkah pertama bagi orang Kristen yang menerima kabar baik. Injil, gospel, good news. Lalu kabar baik itu selanjutnya ya, yang menjadi bahagian daripada kehidupan saudara dan saya. Setelah kita menerima Kristus, kita mengakui kesalahan kita dan kita menyatakan kepada halayak ramai melalui suatu baptisan bahwa kita telah menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengatakan setelah dia menerima Kristus, dia punya komitmen. Terdapat dalam buku Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Anda perhatikan di sini dan garis bawahi. Karena itu apa? Di sini Rasul Paulus katakan, ya, karena itu dia merujuk kepada kabar baik itu, Injil, gospel, good news. Jadi dia katakan, kalau kita rubah sedikit sini, ya, kita rubah ayat ini, ya, karena Injil atau karena kabar baik itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Rasul Paulus menasihatkan saudara dan saya untuk mempersembahkan tubuh kita, karena kita sudah hidup baru, ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi sekali lagi, Paulus merujuk kepada kabar baik, ya. Dikatakan karena itu, karena kabar baik itu, karena Injil itu, ya, di situ termasuk juru selamat, keselamatan. Juru selamat datang pertama kali, rencana keselamatan, ya, lalu keselamatan yang ditawarkan kepada umat manusia, kedatangan yang pertama, kedatangan yang kedua, dan karakter Allah. Karakter Allah adalah karakter kasih agape, beda dengan kasih-kasih yang lain. Jadi Saulus mengikuti anjuran Yesus Kristus, ya, menjadi Rasul Paulus. Dia melakukan penyangkalan diri, dan itu dianjurkan kepada setiap umat Kristen. Oleh karena Injil, ya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan, ya, seperti yang Yesus anjurkan di dalam Lukas 9 ayat 23. Kalau kita mau mengikuti Yesus, kita menyangkal diri dan memikul salibnya. Itu yang dipraktekkan oleh Rasul Paulus, ya. Sehingga karena penyangkalan diri daripada Rasul Paulus, mempersembahkan hidupnya kepada Yesus Kristus, yang menjadi suatu kehidupan yang baru, yang berkenan, yang hidup di hadapan hadirat Tuhan, maka dia dapat berkata dalam Galati 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara bisa bayangkan, ya? Jadi bukan dia lagi yang hidup. Karena apa? Dia sudah mempersembahkan tubuhnya ini sebagai persembahan kudus, ya, kepada Allah, ya, yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Sehingga dia dapat berkata, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah gospel yang harus dihidupkan. Kabar baik yang harus dihidupkan dari setiap orang Kristen yang mengakui Yesus Kristus, yang menghidupkan kabar baik di dalam pribadinya. Dengan kata lain, hidup di dalam kabar baik. Kabar baik menjadi bahagian saudara dan saya sebagai pengikut Yesus Kristus, dan kabar baik hidup di dalam diri saudara sebagai pengikut Yesus Kristus. Bagaimana kabar baik itu bisa nyata dalam kehidupan saudara dan saya? Rasul Paulus lagi memberikan, ya, gambaran tentang kabar baik ini dalam suatu rangkuman, yaitu kasih Allah, kasih agape. Ya, Anda bisa baca di dalam buku 1 Korintus 13 ayat 4-7 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegangkan diri dan tidak sombong.
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah karakter Allah di dalam Injil yang harus saudara dan saya bagikan. Hidupkan dalam kehidupan saudara. Kita sudah menerima kabar baik itu. Kabar baik itu ya bertransformasi, ya, merubah diri saudara dan saya sehingga kita bisa menghidupkan kabar baik dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen, yaitu kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah, dia mengurniakan anak yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah, dia rela berkorban untuk menebus umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah, dia mati secara terhina, tergantung di kayu salib demi menyelamatkan saudara dan saya. Dan kabar baik ini diberikan kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh dunia yang mau menerima dia. Kabar baik yang menyelamatkan umat manusia. Kabar baik yang memberikan harapan hidup kepada manusia. Kabar baik yang menunjukkan karakter Allah dalam setiap pribadi orang Kristen yang sesungguhnya. Karena sifat Allah itu kasih, ya, maka kasih itu tidak pura-pura. Ya, dalam Roma 12 ayat 9 katakan, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberikan hormat." Itulah karakter dari setiap orang Kristen yang memiliki kabar baik, yang menghidupkan kabar baik di dalam pribadinya. Karena kasih Allah adalah kasih agape, ya, yang berkorban, yang tidak mementingkan diri, yang bukan berdasarkan kasih keluarga atau kasih persaudaraan atau kasih hawa nafsu, tetapi kasih yang berkorban untuk menyelamatkan. Kasih yang sungguh-sungguh, ya, sifatnya, kasih yang tidak berpura-pura, kasih yang murni, dan kasih yang apa? Yang tidak memilih-milih orang yang harus dikasihi. Itulah kasih. Ya, di dalam Roma 13 ayat 10 dikatakan, kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi kasih itu kegenapan hukum Taurat. Kalau kita lihat 10 hukum, ya, 1 sampai 4 itu kasih kepada Allah. Dan 5 sampai 10 itu kasih kepada sesama manusia. Itulah kegenapan yang harus orang Kristen hidupkan sebagaimana orang Kristen yang memiliki kabar baik. Dan kabar baik itu hidup di dalam diri setiap orang Kristen. Injil itu hidup dalam diri sebuah orang Kristen. Sehingga kita memiliki hidup baru. Di saat kita dibaptiskan, kita memiliki hidup baru dengan kuasa Roh Kudus. Kita disanggupkan untuk melakukannya. Dimanapun saudara dan saya berada. Apa rangkuman yang bisa saudara dapatkan dari pelajaran singkat ini tentang kabar baik? Gospel, good news. Kabar baik, Injil. Reaksi saudara percaya menerima lalu dibaptis. Dalam proses setelah baptisan, saudara mulai hidup baru. Hidup baru artinya saudara melakukan penyangkalan diri, saudara. Mempersembahkan hidup saudara, tubuh saudara, ya, sebagai persembahan yang berkenan, yang kudus, yang berkenan di hadapan hadirat Allah. Lalu kabar baik itu hidup dalam diri Anda dan Anda hidupkan dalam kehidupan sehari-hari Anda, yaitu kasih Allah. Yaitu kasih agapes. Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih agapes. Itulah gospel yang harus dihidupkan, Injil yang harus dihidupkan dari setiap orang Kristen yang mengaku pengikut Kristus.
Karena itu semua dibungkus dalam kasih Allah, kasih agape. Bukan kasih storge. Karena kita berkeluarga, kita saling mengasihi. Orang lain tidak perlu kita kasihi. Atau kasih phileo, ya. Kasih yang berhubungan darah, ya. Atau kasih eros, kasih yang berhubungan dengan hawa nafsu. Tetapi kasih agape, kasih yang mau berkorban menyelamatkan umat manusia seperti sifat dan karakter Allah. Dan itulah Injil yang Allah kehendaki agar setiap orang Kristen bagikan ke seluruh dunia, sehingga orang mengenal gospel, good news, kabar baik atau Injil itu adalah menyangkut juru selamat, kedatangan sang penyelamat, pengorbanan sang penyelamat, kedatangan pertama dan kedatangan dua, dan karakter Allah sesungguhnya di dalam kabar baik itu untuk menyelamatkan umat manusia, yaitu apa? Kasih agape. Ya. Dengan demikian, orang Kristen, sekali lagi, orang Kristen menerima kabar baik itu secara pribadi. Kalau kita baca Sri Keseluruhan itu, pada waktu diproklaim, diumumkan kepada para gembala, masih bersifat apa? General. Tetapi sebagai respon, Rasul Paulus menerima secara pribadi melalui baptisan kabar baik itu. Lalu respon berikutnya, langkah berikutnya, dia mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan kudus yang berkenan kepada Allah. Lalu dia melakukan penyangkalan diri sebagai manusia yang hidup baru sebagai Rasul Paulus dan memproklamirkan kabar baik itu kepada seluruh orang umat manusia. Dan nyata di dalam kehidupan pribadi Rasul Paulus, dia hidup di dalam kabar baik hidup di dalam dirinya. Demikian juga saudara dan saya sebagai orang Kristen. Kita telah menerima kabar baik itu dan kita dibaptis, mengakui Kristus, percaya kepadanya, dan kita persembahkan tubuh kita sebagai sebab itu, ya, setiap orang Kristen yang telah menerima Yesus Kristus melalui baptisan dan melakukan penyangkalan diri dengan mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan hidup yang berkenan, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, ya, dengan kata lain melalui suatu hidup baru yang berserah penuh kepada Allah. Dan Injil itu hidup di dalam pribadinya dan dia secara pribadi dia hidupkan kepada semua orang sehingga semua orang bisa menikmati kabar baik dari perilaku secara pribadi, tutur kata, tindak tanduk, ya, sehingga dimanapun saudara saya berada sebagai orang Kristen, orang-orang akan melihat suatu kabar baik dari karakter, tabiat saudara dan saya, sehingga Allah, Yesus Kristus Tuhan kita dimuliakan karena kabar baik yang saudara dan saya miliki. Demikianlah pelajaran singkat tentang Injil, Gospel, Good News, kabar baik. Jadi berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Amin.